Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baiklah kaum muslimin dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video bantahan ya, bagi orang yang mengklaim bahwa takwil diperlukan untuk ayat-ayat dua ayat berikut ya. Kita simak dulu video berikut, mohon ditonton dan nanti akan kita sanggah. Silakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Oke, seperti itu ya penafsiran dari Al-Ustadz di video yang tadi. Sekarang kita coba untuk menyanggah penafsiran tersebut ya. Klaim bahwa membutuhkan ta'wil pada dua ayat tersebut ya. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wallahu a'lam bimuradih. Kita tafsirkan, kita terjemahkan. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, mereka telah melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri ya. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Seperti itu ya terjemahannya. Kemudian kita baca tafsir Jalalainnya oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti ya. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, mereka telah melupakan Allah. Di sini ditafsirkan taraku ta'atahu, mereka telah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri ya. Lupa terhadap diri-diri mereka sendiri itu lupa apa gitu? Ay yuqaddimu laha khairan, lupa untuk mendahulukan bagi diri-diri mereka sendiri itu kebaikan ya. Jadi mereka itu lupa untuk mendahulukan kebaikan untuk diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Di sini berarti nasullaha, Al-Imam Jalaluddin Asyuti menafsirkan nasu menjadi taroku ya, meninggalkan, melupakan Allah menjadi meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu tafsir dari Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Kemudian kita baca tafsir Al-Muyassarnya. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kalladzina taraku ada haqqillah, seperti orang-orang yang telah meninggalkan pelaksanaan hak Allah ya. Alladzi aujabahu alaihim, yang Allah telah mewajibkannya kepada mereka. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang meninggalkan pelaksanaan hak Allah yang telah Allah wajibkan kepada mereka ya, seperti itu. Fa'ansahum bisababi dzalika, sehingga Allah menjadikan mereka lupa karena sebab meninggalkan pelaksanaan hak Allah tersebut, menjadikan mereka lupa kepada apa? Kepada hududzu anfusihim, kepada keuntungan diri-diri mereka sendiri ya. Minal khairat, dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Allati tungzihim, dan yang kebaikan-kebaikan tersebut bisa menyelamatkan mereka min adzabi yaumil qiyamah, dari azab pada hari kiamat ya. Ulaika humul mausufun, mereka itulah orang-orang yang disifati bil fisqi, dengan kefasikan ya. Al kharijuna, dan juga mereka itulah orang-orang yang keluar an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi, mereka itulah orang-orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya ya. Di sini tafsir Muyassar juga menafsirkan nasullaha menjadi kalladzina taraku ada haqqillah, seperti orang-orang yang telah meninggalkan ya. Nasu ditafsirkan meninggalkan ya, taraku.
Kemudian ayat yang kedua yaitu dari surat At-Taubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Al munafiquna wal munafiqatu, orang-orang yang munafik itu lelaki dan perempuan, ba'dhuhum min ba'd, sebagian mereka dengan yang lainnya itu sama ya. Ya'muruna bil munkari, mereka itu memerintahkan kepada suatu yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'rufi, dan mereka juga melarang kepada suatu yang ma'ruf ya. Wa yaqbiduna aydiyahum, serta mereka juga menggenggam tangan-tangan mereka ya, artinya kikir. Nasullaha fanasiyahum, mereka telah melupakan Allah sehingga Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik ya. Seperti itu terjemahannya. Kemudian kita baca tafsir Jalalainnya ya. Al munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Al munafiquna, al munafik, yang munafik lelaki dan perempuan itu sebagian mereka dengan yang lainnya, ay mutasyabihun, yaitu saling menyerupai ya. Fid dini ka'ab'adi syai'il wahidi, di dalam agama itu sama ya, serupa. Ka'ab'adi, seperti bagian-bagian sesuatu yang satu ya. Ka'ab'adi syai'il wahidi. Ya'muruna bil munkar, mereka itu memerintahkan kepada sesuatu yang mungkar. Ditafsirkan al munkari ini al kufri wal ma'asi ya, kekufuran dan maksiat-maksiat. Wa yanhauna 'anil ma'rufi, dan mereka juga melarang, mencegah mengenai sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini ditafsirkan al-imani wa ta'ati, keimanan, ketaatan ya. Mereka melarang kepada keimanan dan ketaatan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan juga mereka menggenggam erat tangan-tangan mereka, yaitu 'anil infaqi, dari berinfak, fi ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah ya. Mereka artinya di sini kikir ya. Nasullaha, sehingga mereka telah melupakan Allah, yaitu Al-Imam Jalaluddin Asyuti menafsirkan nasullaha taraku ta'atahu ya, mereka telah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Fanasiyahum, sehingga Allah melupakan mereka. Al-Imam Jalaluddin Asyuti menafsirkan sehingga tarakahum min latfihi, sehingga mereka telah sehingga Allah melupakan mereka dengan rahmatnya ya, dari rahmatnya ya. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Seperti itu ya tafsir Jalalainnya. Jadi di sini nasia ditafsirkan taroka ya oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Nasia ditafsirkan fanasiyahum tarokahum, Allah melupakan mereka, yaitu Allah meninggalkan mereka dari rahmatnya ya, dari min latfihi. Kemudian bantahan dari sisi bahasa ya. Bantahan dari sisi bahasa, fi'il nasia itu kalau kita tasrif, nasia yansi, nasia yangsi, nasian atau nisyanan masdarnya ya, adalah fi'il muta'addi yang artinya melupakan. Sedangkan lupa merupakan fi'il lazim yang kesepadanannya dalam bahasa Arab itu ghafala yaghfulu ghaflatan wa ghufulan ya. Di sini masdarnya ghufulan. Bukti bahwa fi'il nasia itu adalah fi'il yang muta'addi ya, buktinya adalah yang pertama fi'il bersambung langsung ya. Di sini dengan dhamir nasab muttasil hum ya, fanasiyahum, sehingga Allah melupakan mereka. Kemudian bukti yang kedua, lafzul jalalah Allah memiliki i'rab nasab ya di ayat tersebut ya, yaitu nasullaha, sehingga di sini masuk kepada fi'il yang muta'addi yang bisa langsung menasabkan isim. Nasya itu adalah fi'il muta'addi yang langsung menasabkan isim. Apabila nasya itu fi'il lazim, maka di sini tidak bisa langsung bersambung dengan dhamir nasab muttasil ya. Seperti ghafala anhum, lupa kepada mereka, itu ghafala karena fi'il lazim itu memiliki atau membutuhkan harfu jar ya untuk menarik isim menjadi maf'ul bih atau menjadi isim yang terkait dengan fi'il ya. Oke, sehingga tidak benar kalau kita menafsirkan fi'il yang muta'addi ditafsirkan menjadi fi'il lazim ya. Kemudian bantahannya bahwa klaim dua ayat tersebut memerlukan ta'wil itu tidak benar ya untuk mensucikan Allah dari sifat lupa. Karena di sini kesalahannya adalah memaknai ayat dalam memaknai fi'il ya.
Akhirnya para ulama dituduh takwil lupa menjadi meninggalkan. Padahal di sini fiilnya adalah nasiya, fiil muta'addi. Kesalahannya itu karena memaknai fiil muta'addi menjadi fiil ajim ya. Nasiya yang artinya melupakan ditafsirkan menjadi ghafala yang artinya lupa. Akhirnya punya kesimpulannya, orang tersebut mana mungkin Allah memiliki sifat lupa. Padahal nasiya itu adalah fiil yang artinya melupakan ya. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa manapun namanya melupakan itu bisa juga memiliki pengertian meninggalkan ya. Contoh ya, dulu melupakan mantan pacarnya yang telah mengkhianatinya. Kalimat ini juga sepadan dengan dulu meninggalkan mantan pacarnya yang telah mengkhianatinya ya. Istilah bahasa anak zaman sekarang ya, melupakan ditafsirkan meninggalkan. Istilah bahasa anak zaman sekarang itu move on ya, move on. Sehingga dua ayat ini disimpulkan menyatakan Allah benar-benar melupakan atau meninggalkan orang-orang munafik dari rahmatnya di akhirat ya. Bisa diyakini seperti itu. Kita bantah juga dari perbedaan antara fi'il nasya dan fi'il ghafala ya. Kalau nasya itu melupakan, kalau ghafala itu lupa ya. Di sini kita bahas dulu fi'il ghafala yang dapat diartikan lupa atau lengah atau lalai ya. Kalau lupa berarti yang pertama adalah datang kepada seorang tanpa dapat dikontrol ya, tanpa dapat dikendalikan, bukan datang dari kesadaran dan keinginan dirinya sendiri gitu. Kalau lupa. Kemudian kalau fi'il ini disifatkan kepada Allah, lupa, muncullah ilat bagi Allah atau muncul cacat bagi Allah ya apabila Allah menetapkan sifat lupa dalam dirinya kepada orang-orang munafik tersebut ya, karena lupa itu kosong dari iradah dan qudrohnya Allah. Sementara kalau nasiya, yaitu yang artinya melupakan, bisa juga memiliki pengertian meninggalkan. Melupakan itu sesuatu yang datang dari keinginan dan kesadaran diri sendiri ya, untuk berpaling dari orang yang ingin dilupakan. Di sini perbedaannya adalah itu. Kalau melupakan itu ada keinginan dan kesadaran diri, sehingga berbeda antara melupa dengan melupakan ya, berbeda jauh. Kemudian karena Allah menetapkan bahwa Allah melupakan atau meninggalkan orang-orang yang munafik ya, di sini tidak muncul ilat atau cacat bagi Allah, karena di sini Allah sendiri menetapkan mampu untuk melupakan atau meninggalkan orang-orang yang munafik tersebut ya, yang layak memang dicampakkan di akhirat gitu. Seperti itu. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dalam dua ayat tersebut Allah tidak menetapkan sifat lupa kepada dirinya dalam dua ayat di atas ya. Itu nomor satu. Yang nomor duanya, yang Allah tetapkan kepada dirinya adalah sifat kemampuan dan kemauan, kudrat dan iradat untuk melupakan atau meninggalkan orang-orang munafik dari rahmatnya ya, yaitu orang-orang yang layak untuk dicampakkan di hari akhirat. Di sini kudrat dan iradatnya Allah itu untuk melupakan mereka ya, sehingga kesimpulan nomor 3, kudrat dan iradatnya Allah untuk melupakan atau berpaling dari mereka orang-orang munafik itu, kita tidak berhak untuk protes ya. Mau bagaimanapun kita tidak bisa protes, karena itu adalah hak murni kekuasaan Allah ya, untuk melupakan, untuk mencampakkan, untuk meninggalkan mereka ya. Karena apa yang Allah lakukan kepada mereka di hari kiamat itu murni kekuasaan Allah ya. Memang itulah janji Allah di dalam Al-Quran terhadap orang-orang tersebut. Kemudian nomor 4, klaim ulama mentakwil atau merubah makna zahir ayat menjadi makna lain di sini pada dua ayat tersebut tidaklah benar ya, karena tadi fi'il tersebut bisa berarti melupakan, juga bisa memiliki arti meninggalkan ya, karena mau di bahasa manapun melupakan tuh sesuatu yang disengaja gitu, bisa memiliki arti meninggalkan atau mencampakkan ya di situ, seperti tadi telah dicontohkan. Sehingga kesimpulan yang kelima ini yang paling pentingnya ya, kembali kepada qaul dan pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan merujuk penafsiran mereka sangat penting ya dalam beragama, agar kita tidak nyeleneh sendiri. Mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kebenaran yang datang dari Allah. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Saya cukupkan mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.